Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Haferi Saputra. Saya dari 11 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam topologi jaringan dan saya juga akan menyebutkan kelebihan, kekurangan serta ilustrasi dari topologi jaringan tersebut. Baik, yang ke satu, kita akan membahas topologi bus. Apa itu topologi bus? Topologi bus adalah sebuah model jaringan komputer di mana semua perangkat atau seperti komputer, printer, server, dan lain-lain dihubungkan ke satu kabel utama yang disebut kabel bus atau kabel backbone. Setiap perangkat dalam jaringan akan mengirimkan data melalui kabel tersebut dan semua perangkat yang terhubung akan menerima data yang dikirim. Namun, hanya perangkat yang alami sesuai yang akan memproses data tersebut. Nah, topologi bus juga mempunyai kelebihan kekurangan. Kita akan membahas kelebihannya dulu. Kelebihan topologi bus adalah satu, biaya rendah. Yang kedua, karena hanya memerlukan satu kabel utama bus, biaya pemasangan jaringan lebih rendah dibandingkan dengan topologi lainnya. Tidak perlu perangkat aktif seperti hub atau switch. Yang ketiga, instalasi mudah dan cepat. Yang keempat, pengaturan topologi bus cukup sederhana. Koneksi perangkat yang hanya membutuhkan kabel koaksial atau kabel twisted wire yang menghubungkan setiap perangkat ke kabel utama. Tidak memerlukan perangkat penghubung atau pengatur seperti pada topologi STAR. Yang kelima, skalabilitas terbatas. Yang keenam, penambah perangkat ke jaringan cukup mudah, cukup dengan menyambungkan perangkat baru ke kabel utama. Tidak memerlukan konfigurasi ulang jaringan secara keseluruhan. Yang ketujuh, cocok untuk jaringan kecil. Yang kedelapan, topologi bus cocok untuk jaringan yang tidak terlalu besar, di mana jumlah perangkat terbatas dan jarak antara perangkat tidak terlalu jauh. Nah, kita bisa lihat di sini ada ilustrasi dari topologi bus seperti ini. Kita langsung aja ke kekurangan topologi bus. Yang ke satu, ketergantungan pada kabel utama backbone. Yang kedua, jika kabel utama rusak atau terputus di satu titik, maka seluruh jaringan bisa mati. Ini adalah salah satu kekurangan utama dari topologi ini. Pertama adalah jaringan yang lebih besar. Yang ketiga, masalah kecepatan. Ketika jumlah perangkat yang terhubung ke kabel semakin banyak, kecepatan komunikasi dalam jaringan akan menurun. Hal ini terjadi karena semakin banyak perangkat yang mengirim data, semakin sering terjadi tabrakan data atau collision. Kesulitan dalam pemeliharaan dan troubleshooting. Yang keenam, jika ada masalah dengan koneksi, sulit untuk mengetahui bagian mana dari kabel bus yang rusak. Ini bisa mempersulit perbaikan dan pemeliharaan jaringan. Nah, di sini kita ada kesimpulan dari topologi bus adalah topologi bus cocoknya itu di gedung berapa lantai. Topologi bus lebih cocok untuk gedung dengan 1 sampai 2 lantai dengan jumlah perangkat terbatas. Yang kedua, untuk gedung 3 lantai atau lebih sebaiknya menggunakan topologi STAR 3 atau hybrid karena lebih dapat diandalkan dan lebih mudah dikelola. Yang kedua, di sini ada topologi ring. Apa itu topologi ring? Topologi ring adalah salah satu jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat dalam jaringan terhubung secara berurutan, membentuk sebuah lingkaran ring. Data yang dikirimkan oleh satu perangkat akan melewati perangkat lain dalam cincin tersebut hingga mencapai perangkat tujuan. Konsep ini berbeda dari topologi lain seperti bus atau STAR karena data tidak langsung diteruskan ke perangkat tujuan, melainkan melalui jalur yang menghubungkan semua perangkat secara berurutan. Topologi ring ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan topologi ring adalah yang ke satu, menghindari tabrakan data. Kenapa? Karena data mengalir dalam urutan tertentu dan tidak ada perangkat yang dapat mengirim data secara bersamaan. Atau berkat penggunaan token, tabrakan data collision hampir tidak terjadi, menjadikan transmisi data lebih efisien dibandingkan topologi yang berbagi satu saluran seperti topologi bus. Yang kedua, akses data yang adil. Dengan mekanisme token passing, hanya satu perangkat yang dapat mengirimkan data pada satu waktu. Ini memastikan akses yang adil dan mencegah perangkat memonopoli jaringan. Yang kedua, akses yang terkontrol ini juga mengurangi risiko kemacetan pada jaringan. Satu, kecepatan. Pada jaringan dengan sedikit perangkat topologi ring dapat memberikan kecepatan transmisi yang baik karena jalur data sudah teratur dan tidak ada perangkat yang menghalangi jalur tersebut.
Pengiriman data menjadi lebih terstruktur dan cepat karena pengirimannya dilakukan dalam satu arah atau dua arah yang efisien. Kita bisa lihat di sini ada gambar atau ilustrasi dari topologi ring. Ini berputar. Kita akan membahas kekurangan dari topologi ring. 1. Keterbatasan toleransi terhadap kerusakan. Yang kedua, kesulitan pemeliharaan dan troubleshooting. Yang ketiga, stabilitas terbatas. Yang keempat, penurunan kinerja dengan banyak perangkat. Yang kelima, memerlukan kabel khusus dan perangkat. Kita akan menyebutkan juga topologi ring ini dapat digunakan di gedung berapa lantai. Satu, topologi ring ini lebih cocok digunakan dengan 1-2 lantai dengan jumlah perangkat terbatas. Yang kedua, gedung bertingkat dengan lebih dari 2 lantai sebaiknya menggunakan topologi star, tree, atau hybrid untuk memastikan jaringan lebih terkelola dengan baik, lebih andal, dan lebih mudah untuk dipelihara. Kita masuk ke topologi yang ketiga. Di sini ada topologi star. Apa itu topologi star? Topologi star adalah jenis topologi jaringan, di mana semua perangkat dalam jaringan terhubung langsung ke satu perangkat pusat, seperti hub, switch, atau router. Perangkat pusat ini bertindak sebagai penghubung atau pengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Dalam topologi ini, setiap perangkat tidak berhubungan langsung satu sama lain, tetapi terhubung ke perangkat pusat. Semua data yang dikirimkan dari suatu perangkat akan menuju ke perangkat pusat dan kemudian diteruskan ke perangkat tujuan. Topologi star juga memiliki kelebihan. Yang ke satu, keandalan yang tinggi. Yang kedua, mudah untuk dikelola dan diperbaiki. Yang ketiga, skalabilitas. Yang keempat, manajemen lalu lintas data. Yang kelima, keamanan yang lebih baik. Topologi star ini juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya yaitu yang ke satu, ketergantungan pada perangkat pusat. Yang kedua, biaya lebih tinggi. Yang ketiga, kebutuhan kabel yang lebih banyak. Yang keempat, kemacetan pada perangkat pusat. Yang kelima, perangkat pusat harus diperhatikan dengan baik. Di sini juga topologi star ada contoh gambarnya yang seperti ini. Jadi titik pusatnya ada di sini. Nah, maaf. Di sini juga topologi star itu dijelaskan. Topologi star dapat digunakan di gedung berapa lantai. Nah, di sini. Rekomendasi penggunaan berdasarkan jumlah lantai. Topologi star sangat cocok digunakan di gedung sederhana, bisa pakai satu suite 3-5 lantai. Cocok, disarankan menggunakan switch per lantai 6-10 lantai atau bahkan bisa lebih lantai. Cocok dan disarankan gunakan topologi hierarki star dalam star dengan switch utama dan distribusi. Jadi topologi star ini bisa digunakan dari 10 lantai lebih. Kita masuk ke topologi yang keempat. Di sini ada topologi mesh. Apa itu topologi mesh? Topologi mesh adalah bentuk jaringan di mana setiap perangkat node terhubung langsung ke satu atau lebih perangkat lain dalam jaringan. Tujuannya adalah untuk menyediakan jalur komunikasi langsung sebanyak mungkin, sehingga jika satu jalur mengalami gangguan, data masih dapat mengalir melalui jalur lain. Mesh sering digunakan dalam sistem yang membutuhkan keandalan tinggi dan toleransi terhadap gangguan. Nah, topologi mesh ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kita akan membahas kekurangannya terlebih dahulu. Kekurangan topologi mesh adalah biaya instalasi yang sangat mahal pada full mesh. Jumlah koneksi dan kabel meningkat sangat cepat seiring jumlah perangkat. Biaya kabel, stok jaringan, dan alat pendukung akan meningkat drastis. Yang kedua, kompleksitas jaringan tinggi. Jika ada 10 perangkat, maka ada 45 koneksi. Jika full mesh ini membuat pengelolaan dan pemeliharaan menjadi rumit, terutama dalam sistem kabel. Yang ketiga, tidak efisiensi untuk skala kecil. Untuk jaringan dengan 3-5 perangkat, mesh terlalu berlebihan. Topologi star atau bus lebih efisien dan mudah. Topologi mesh ini mempunyai kelebihan. Yang ke satu, redundasi dan keandalan tinggi. Jika satu kabel atau perangkat rusak, data tetap bisa dikirim melalui jalur lain. Hal ini membuat jaringan sangat andal dan cocok untuk kebutuhan kritis.
Yang kedua, tidak ada titik kegagalan pusat, tidak seperti topologi star yang tergantung pada satu kub atau suite pusat. Mesh tidak memiliki titik tunggal kegagalan, semua node dapat saling berkomunikasi langsung. Yang ketiga, data lebih cepat dan langsung. Karena data tidak harus melewati banyak perangkat lain, komunikasi bisa dilakukan secara langsung ke tujuan ini, mempercepat pengiriman data. Yang keempat, sangat aman. Komunikasi langsung antar node membuat interpretasi data lebih sulit karena data tidak singgah ke perangkat lain. Kita masuk ke topologi yang kelima, topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari topologi star dan bus, di mana jaringan terbentuk dalam struktur hierarki bertingkat dari pohon. Yang ke-1, ada node pusat root di bagian atas, biasanya server atau switch utama. Yang kedua, lalu di bawahnya terdapat node-node cabang, sub sampai switch. Yang ketiga, dan perangkat penggunaan PC, printer, dan lain-lain terhubung ke masing-masing cabang. Sederhananya, star digunakan di level bawah, masing-masing switch menghubungkan beberapa komputer. Bus digunakan di level atas, antar switch terhubung ke beberapa alur data utama. Topologi tree juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kita akan membahas ke kelebihannya dulu. Yang ke-1, stabilitas tinggi. Sangat mudah dikembangkan karena kita cukup menambahkan cabang baru, switch, dan perangkat ke node yang sudah ada tanpa mengganti struktur utama. Cocok untuk perusahaan atau kampus besar. Yang kedua, struktur teratur dan tertata. Topologi ini mengikuti pola hierarki, jadi pengelompokan berdasarkan fungsi, lokasi, atau divisi. Bisa dilakukan dengan mudah, memudahkan manajemen jaringan dan pembagian bandwidth. Nah, kita juga akan membahas kekurangan dari topologi tree. Satu, biaya tinggi untuk infrastruktur. Karena menggunakan banyak switch dan kabel antara node serta perangkat, biaya instalasi awal bisa cukup besar, apalagi jika digunakan untuk gedung bertingkat atau banyak gedung. Yang kedua, ketergantungan pada perangkat pusat. Jika core switch atau server pusat rusak, maka seluruh jaringan bisa lumpuh. Oleh karena itu, perangkat utama harus berkualitas tinggi dan didukung backup redundancy. Di sini juga kita bisa lihat, di sini ada gambar dari topologi tree. Nah, seperti pohon ya. Di sini juga topologi tree itu dapat direkomendasikan di gedung berapa lantai. Yang ke-1, di gedung 1-2 lantai kurang efisien, lebih baik pakai topologi star atau bus. 3-5 lantai cocok, gunakan switch per lantai lalu hubungkan ke server pusat. 6-10 bahkan lebih lantai sangat cocok, gunakan struktur port, distribution, akses untuk performa optimal gedung kampus atau kompleks banyak gedung. Cocok sekali, masing-masing gedung satu cabang koneksi ke pusat data kampus. Kita sampai di topologi yang terakhir, topologi hybrid. Apa itu topologi hybrid? Topologi hybrid adalah gabungan dari 2 atau lebih topologi jaringan seperti star, ring, bus, dan mesh dalam satu jaringan. Tujuannya adalah menggabungkan kelebihan masing-masing topologi untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, fleksibel, dan sesuai kebutuhan organisasi. Misalnya, di kampus setiap fakultas memakai topologi star dan antar fakultas terhubung ke membentuk ring. Ini adalah topologi hybrid karena menggabungkan star plus ring. Topologi hybrid juga memiliki kelebihan, kekurangan, serta gambar. Kita akan membahas kelebihannya dulu. Kelebihan topologi hybrid adalah yang ke-1, fleksibel. Kamu bisa mengatur topologi berbeda untuk setiap bagian jaringan sesuai kebutuhan. Misalnya, kantor administrasi bisa pakai star, sementara divisi produksi bisa pakai mesh karena butuh konektivitas tinggi. Yang kedua, stabilitas tinggi. Sangat mudah untuk mengembangkan jaringan. Misalnya, jika menambah gedung atau lantai, kamu cukup sambungkan ke jaringan utama tanpa merombak jaringan lambak. Dan di sini ada kekurangan. Yang ke-1, biaya implementasi mahal. Karena memakai berbagai jenis topologi, kamu akan memerlukan beragam perangkat jaringan, switch, router, gateway yang menyebabkan biaya pendapatan tinggi. Di sini juga topologi hybrid dapat direkomendasikan di gedung berapa lantai.
Yang satu di gedung 1 sampai 2 lantai kurang efisien, terlalu kompleks. Lebih cocok pakai topologi star atau bus saja. 3 sampai 5 lantai cocok, bisa kombinasikan star per lantai dan backbone bus atau ring. 6 sampai 10 lantai sangat cocok, gunakan topologi hybrid atau star plus ring plus mesh untuk kecepatan dan cadang gedung, kampus, rumah sakit, mal besar. Ideal, cocok untuk jaringan berskala besar dan resegmentasi. Nah, cukup segini aja. Jadi topologi jaringan itu ada 6. Yang ke-1 topologi bus, yang kedua topologi itu topologi ring, yang ketiga topologi star, yang keempat topologi mesh, yang kelima topologi tree, yang keenam topologi hybrid yang barusan kita bahas. Di sini ada kesimpulan dari masing-masing topologi. Kita bisa baca di sini. Satu, topologi bus. Kelebihan sederhana, murah, dan mudah diimplementasikan. Kekurangannya, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan mati, performa menurun jika banyak perangkat terhubung. Kesimpulannya, cocok untuk jaringan kecil dengan lalu lintas data rendah. Yang kedua, topologi ring. Kelebihannya, data mengalir satu arah sehingga mengurangi kemungkinan tabrakan data. Kekurangannya, jika satu node atau koneksi gagal, seluruh jaringan bisa terganggu. Kesimpulannya, efisien dalam penggunaan bandwidth tetapi kurang andal jika ada sistem backup. Yang ketiga, topologi star. Kelebihannya, mudah diatur dan diperluas. Kerusakan satu perangkat tidak memengaruhi jaringan lain. Yang kedua, kekurangannya, ketergantungan tinggi pada host atau switch pusat. Jika rusak, jaringan lumpuh. Kesimpulannya, ideal untuk jaringan skala kecil hingga menengah dengan kebutuhan fleksibilitas tinggi. Yang keempat, topologi tree atau hierarki. Kelebihannya, mudah dikembangkan, cocok untuk organisasi besar. Yang kedua, kekurangannya, kompleks dan mahal. Kerusakan pada node pusat dapat mengaruhi cabang yang terhubung. Yang ketiga, kesimpulannya, gabungan dari star dan bus cocok untuk struktur organisasi bertingkat. Yang kelima, topologi mesh. Kelebihannya sangat andal, koneksi ganda antar perangkat membuat jaringan tetap berjalan meskipun ada gangguan. Yang kedua, kekurangannya, biaya tinggi dan rumit dalam pemasangan. Yang ketiga, kesimpulannya, topologi tree cocok untuk sistem kritis yang membutuhkan keandalan dan keamanan tinggi. Yang keenam, topologi terakhir, topologi hybrid. Kelebihannya, kombinasi dari 2 atau lebih topologi yang menggabungkan kelebihan masing-masing. Yang kedua, kekurangannya kompleks dalam desain dan implementasi, biaya lebih tinggi. Yang ketiga, kesimpulan sangat fleksibilitas dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik jaringan berskala besar. Nah, jadi topologi itu ada 6. Di sini kalian bisa lihat ada masing-masing dari topologi mempunyai kelebihan, kekurangan, serta bisa dilengkapi dengan kesimpulannya. Nah, segitu saja. Saya telah menyebutkan beberapa jaringan, beberapa topologi, serta saya telah menyebutkan kekurangan dan kelebihannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.